Pernahkah Anda mendengar tentang sebuah kisah harmoni yang luar biasa yang tersembunyi di balik arsitektur sebuah masjid di Jawa? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas kisah menakjubkan ini. Oke, kita mulai perjalanan kita ke Jawa Tengah, tepatnya di Kota Kudus. Di sini ada sebuah teka-teki arsitektur yang menarik banget, Menara Masjid Al-Aqsa. Coba lihat deh, dibangunnya itu tahun 1549, tingginya sekitar 18 meter, dan seluruhnya terbuat dari bata merah. Aneh kan? Pemandangan yang sangat tidak biasa untuk sebuah masjid pada umumnya. Dan yang bikin ini jadi makin menarik itu, begini. Kalau kita perhatikan lebih detail ya, strukturnya, bahan bangunannya, bahkan desain ukiran-ukirannya, menara ini tuh hampir identik dengan candi-candi dari masa pra-Islam Hindu Jawa. Mulai dari atapnya yang bertingkat-tingkat, sampai ada relung-relung kosong di dindingnya yang seolah-olah memang disiapkan untuk patung dewa. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kok bisa bangunan yang kelihatan persis seperti candi Hindu malah jadi menara untuk masjid? Kontradiksi visual ini sama sekali bukan kebetulan loh. Ini justru kunci untuk kita bisa memahami sebuah momen yang sangat jenius dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Oke, untuk memecahkan misteri ini, kita harus mundur sedikit ke abad ke-16 dan bertemu langsung dengan dalang di balik pembangunan masjid yang luar biasa ini. Jadi, masjid ini dibangun di masa-masa perubahan besar, baik secara budaya maupun agama. Islam saat itu baru mulai mengakar di tengah masyarakat yang budayanya masih sangat kental dengan tradisi Hindu Jawa. Ini adalah masa transisi, tepat setelah kekuasaan besar Majapahit runtuh dan Kesultanan Demak mulai bangkit. Siapa pendirinya? Dia adalah Sunan Kudus atau yang punya nama asli Syekh Ja'far Shodiq. Beliau ini bukan cuma ulama yang sangat dihormati. Beliau adalah salah satu dari wali songo yang legendaris itu. Sekaligus seorang ahli strategi politik yang lihai, bahkan menjabat sebagai senopati atau panglima perang di Kesultanan Demak. Sunan Kudus ini tahu betul apa yang beliau lakukan. Jadi, alih-alih memaksakan gaya arsitektur dari Timur Tengah yang mungkin terasa asing, beliau justru mengadopsi bentuk-bentuk lokal yang sudah akrab di mata masyarakat. Ini seperti membangun jembatan kan? Jembatan antara keyakinan lama dan yang baru, sehingga Islam terasa lebih dekat dan tidak mengancam. Tapi strategi Sunan Kudus ini jauh lebih dalam dari sekedar arsitektur loh. Strateginya ini benar-benar meresap sampai ke kehidupan sehari-hari masyarakat Kudus. Kunci utamanya adalah rasa hormat. Rasa hormat yang mendalam terhadap kepercayaan yang sudah ada jauh sebelum Islam datang. Nah, contoh paling kuat dari filosofinya ini apa? Ya larangan yang sangat terkenal untuk tidak menyembelih sapi. Ini bukan sekedar aturan makan ya, ini adalah sebuah pernyataan politik dan budaya yang sangat kuat pada masanya. Dan yang paling luar biasa, kebiasaan ini masih bertahan sampai sekarang. Orang Kudus hingga hari ini secara tradisi lebih memilih makan daging kerbau daripada sapi. Dan hebatnya, warisan Sunan Kudus ini bukan cuma jadi catatan sejarah yang ada di buku, tapi ini adalah sesuatu yang hidup dan dirayakan secara aktif setiap tahunnya. Namanya upacara Buka Luhur. Ini adalah sebuah tradisi yang sangat meriah dan hidup yang membuktikan kalau masjid ini tuh masih menjadi jantungnya komunitas. Setiap tahun ribuan orang dari mana-mana berkumpul untuk mengikuti prosesi ini. Acaranya ini berlangsung beberapa hari loh dan melibatkan banyak sekali ritual yang menyatukan seluruh masyarakat. Mulai dari pembagian makanan seperti bubur Asyura sampai acara puncaknya, yaitu penggantian kain penutup makam Sunan Kudus. Semuanya dilakukan untuk menghormati sang pendiri. Dan coba deh, lihat betapa dalamnya makna di balik semua ini. Bahkan makanan yang dibagikan, nasi jangkrik itu penuh dengan simbolisme. Nasinya jadi lambang pangan, bungkus daun jatinya jadi lambang sandang atau pakaian. Ini adalah doa kolektif untuk kesejahteraan bersama dalam bentuk yang paling nyata. Oke, jadi kalau kita gabungkan semua kepingan puzzle ini, apa sih sebenarnya kisah utama dari Masjid Menara Kudus ini? Para ahli sering menggambarkannya sebagai teks sosial yang hidup. Maksudnya, ini bukan cuma bangunan mati. Ini adalah sebuah ruang di mana sejarah, budaya, dan keyakinan itu terus-menerus dipertunjukkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi, poin krusialnya adalah Menara Kudus ini mewujudkan sebuah model integrasi agama dan budaya yang sangat unik. Ini bukan sekedar monumen, tapi sebuah mesin sosial yang terus berjalan, yang fungsinya memperkuat ikatan komunitas dan melestarikan nilai-nilai harmoni.
Pada akhirnya, kisah ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang sangat kuat. Di dunia kita sekarang yang sering sekali diwarnai konflik budaya, kira-kira pelajaran apa ya yang bisa kita ambil dari Cetak Biru Harmoni yang dirancang lebih dari 500 tahun yang lalu ini? Apakah masih relevan untuk kita hari ini?